percaya saja. Habis energi kita odol. Itu aja. Mengangkut CPO, mengangkut pasir, dan itu tadi sebenarnya sampaikan rencana apa bisa lewat angkutan di informasi itu, mengangkut pasir, mengangkut apa itu udah berapa bisa lewat kota nanti gitu. Kita ada yayasan. Tentang odol ini, itu saya bilang tadi harus diselesaikan dari hulu sampai ke hilir. Nah coba kan lihat sekarang timbang-timbang kita, seperti apa? Nah ini perlu regulasi. Perlu ada reformulasi tentang mengatur jembatan timbang dan aturan lain yang menjadi dasar kekuatan mengikat bagi daerah untuk menyelesaikan problem. Begitu teman-teman. Nah, saya hanya sudah menyampaikan ke bahwa di program kita adalah harus dibuat perda lagi untuk semua kendaraan yang kendaraan berat yang bawa kontainer itu tidak boleh dia masuk ke tempat pengecekan. Dia harus dari gudang sana, dari gudang baru di distribusi. Itu satu-satunya dulu supaya tidak ada kemakuan hukum. Artinya jalan kita tidak sepatus. Itu aja yang bisa nyata dulu untuk mengantisipasi. Di Republik ini penyelenggaraan pemerintah pertama sudah jelas di Undang-Undang 23 tahun 2010 ada sistem pemerintahan yang baik. Nah, presiden itu semua berdasarkan hukum, semua berdasarkan aturan. Nah, seperti itu. Nah, kalau kewenangan kita tidak ada, nah, datang nanti datang ombudsman jelas. Oh, norma administrasi. Nah kan itu gitu. Nah ini yang kita sekarang rencanakan ya seperti itu yang dibentuk tentang forum ini. Artinya kabupaten kota provinsi tidak ada punya kewenangan mengenai forum. Hanya yang kita mengimbau, ya mengimbau. Tapi jurisdiksi kita tidak memiliki gitu. Nah itu dia. Nah itu saya pikir untuk melakukan inovasi itu. Jadi inovasi ini sebenarnya kan lahir dari keterbatasan segala halnya. Itulah muncullah inovasi. Bagaimana kita mendayagunakan potensi yang ada dari keterbatasan itu di seluruh. Itulah kita lakukan di seluruh. Cuma teman-teman bayangkan, hari ini pun dinas perhubungan melayani masyarakat itu. Iya, nggak ada caranya itu. Nah, itulah yang kita bisa lakukan. Terima kasih Mas Aris atas saran masukan dan tanggapan. Otonomi daerah ini kan kita kan ada dasar hukum yang mengikat untuk dasar menyelenggarakan apa itu kewenangan yang diberi. Nah, tentang tonase yang tadi kawan-kawan kritisi, Dinas Perhubungan Kabupaten Kota, terutama ya Perhubungan Kota Palangkaraya, tidak memiliki kewenangan dalam hal bagaimana kita menegakkan yang tadi overdimensi, yang odol tadi. Nah, harusnya tadi ini harus disinergikan dengan bagaimana fungsi daripada jembatan timbang. Sementara jembatan timbang ini kan itu kewenangan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan. Nah, ini di sini dia. Nah, untuk menertibkan secara tindakan tegas, ya itu tadi saya bilang Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya tidak mempunyai kewenangan yang absolut tentang itu.
Nah oleh karenanya makanya saya bilang menyelesaikan odol ini jangan diselesaikan di hilir, selesaikan dari hulu. Nah apa sanksi kepada karoseri atau apapun sebutannya yang membuat kendaraan itu yang overdimensi, dan si pemilik kendaraan ini apa sanksinya kalau dia mengubah kendaraannya menjadi overdimensi? Itu harus ada juga. Apakah BPKP-nya yang dicabut atau seperti apa? Itu harus ada. Kalau tidak ada, sepanjang itu tidak ada, percaya saja habis energi kita odol. Itu aja. Artinya ini ada keterkaitannya mengenai tidak maksimalnya penerapan mengenai undang-undang otonomi ya Bang ya? Iya. Membatasi daripada jelas. Ya, karena ya kewenangan tadi. Nah, kalau kata undang-undang otonomi daerah kan hanya 5 kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Nah, ini sekarang satu-satu kewenangan kita sudah diambil alih. Ya kan? Nah, tambang, hutan, kepegawaian, angkutan sungai dan danau, ya termasuk jembatan timbang. Apakah bisa disebut atau dikatakan oleh Pak Kadis bahwa undang-undang otonomi itu hampir tidak berfungsi untuk saat ini, Bang? Saya tidak bilang tidak berfungsi, tapi ada kewenangan yang sudah diambil alih. Tuh, termasuk topik yang kita bahas ini. Nah, dulu kan jembatan timbang masih sempat di provinsi, kabupaten, kota. Nah, sekarang sudah ditarik. Sama dengan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Sudah diambil alih oleh kementerian. Artinya Bapak Dinas mengharapkan kewenangan itu dibalikin lagi ke daerah atau berdasarkan aturan? Harapan kita ya harusnya kembalikanlah seperti yang dulu, bagaimana roh falsafah otonomi daerah itu sendiri, gitu loh. Kan katanya hanya 5 kewenangan yang dimiliki pemerintah pusat. Nah sekarang kita konsisten enggak ini? Nah, artinya terlepas dari segala kalau ada evaluasi dari pemerintah pusat tentang penyelenggaraan otonomi daerah selama beberapa tahun itu, ya pastilah nggak ada gading ternyata, pasti ada yang perlu diperbaiki. Tapi bukan berarti harus dicabut kewenangan itu. Itu kalau menurut saya. Nah inilah yang terjadi sekarang. Jadi saling membiarkan ini jadinya gitu loh. Jadi ada kegamangan gitu loh, gamang. Kita di daerah jadi gamang. Nah seperti itu. Nah pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan tertibkan odol yang tidak bisa hanya sekedar seperti itu aja. Harus ada regulasi yang jelas seperti apa.